Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sahabat JIH dimanapun berada. Selamat datang pada acara Health Talk. Kali ini temanya adalah mengenai cara cegah dan kendalikan diabetes. Jadi tema ini bisa dibilang spesial karena menyambut World Diabetes Day ya dokter. Oke, jadi pada tanggal 14 November kemarin kita memperingati World Diabetes Day, sehingga topik kali ini kita akan membahas mengenai cara cegah dan kendalikan diabetes. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Dr. Fevi yang akan memandu acara Health Talk kali ini, dan ada narasumber kita yang top banget dengan Dr. Evania Muzi Silawati, SPPD KEMD Finasim MKes. Selamat siang dokter. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Dr. Fevi. Waalaikumsalam dokter, sehat dok? Alhamdulillah dok. Ya. Sudah siap ya dok ya untuk menyambut pertanyaan dari teman-teman ya dok? Untuk ngobrol ya. Siap dokter, kita sharing santai ya dokter mengenai diabetes ini khususnya ya dok. Oke. Dokter Eva merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan metabolik dan juga diabetes di Rumah Sakit JIH Solo. Jadi pakar dari diabetes. Jadi makanya kita mengundang beliau untuk hadir pada acara hari ini. Ya sebelumnya saya ingin mengingatkan juga kepada sahabat JIH, jangan lupa untuk melampirkan pertanyaan yang top, karena nanti bagi 4 orang yang beruntung akan mendapatkan giveaway sebesar masing-masing 100.000 ya, nanti akan diumumkan di akhir acara. Jadi saya ingatkan lagi, bisa nanti pertanyaannya melalui YouTube atau juga Instagram, boleh nanti dilampirkan di kolom komentar yang ada gitu. Nanti kita tunggu ya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kita boleh ngobrol santai ya dok ya. Jadi ini kan dalam rangka World Diabetes Day ya dok ya. Sebenarnya diabetes itu boleh diceritakan sedikit dok mengenai diabetes mungkin kepada sahabat JIH. Jadi mungkin bisa lebih mengerti tentang diabetes ini dok. Ya oke. Jadi kayaknya betul ya kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Betul, ya dok. dokter. Jadi sahabat JIH tentunya harus tahu dulu sehingga informasinya pun juga harus yang tepat ya. Iya dok. Karena informasi di luar sana ini sangat banyak dan tentunya belum tentu itu benar. Jadi secara definisi kalau diabetes mellitus atau istilahnya adalah kencing manis kalau orang awam ya dok. Iya dok. Itu secara definisi adalah bahwa satu penyakit di mana penyakit metabolik yang permasalahannya adalah pada metabolisme glukosa atau gula. Di mana pada diabetes mellitus ini gula yang dihasilkan dari konsumsi makanan yang kita konsumsi ini tidak diimbangi dengan pengeluaran hormon insulin yang cukup dengan kualitas yang baik, sehingga menyebabkan gula atau glukosa ini tidak bisa ditarik, dipakai untuk jaringan di metabolisme tubuh kita, sehingga gulanya itu akan berada di dalam darah dalam waktu lama, akan menyebabkan gula darah tinggi dan bisa menyebabkan masalah. Jadi memang istilah awam ini kencing manis, tapi kita tidak boleh menyebut hanya diabetes. Karena diabetes itu ada 2 dokter Fevi, diabetes mellitus dan juga diabetes insipidus. Baik. Gejalanya berbeda dan juga masalahnya juga berbeda. Jadi kencing manis ini nama lainnya adalah secara medis diabetes mellitus, bukan insipidus itu. Jadi memang banyak yang menafsirkan ini bahwa dok, kadang-kadang Pak Anda pernah gula darahnya tinggi atau kencing manis? Nggak tahu dok. Tapi kalau ditanya Pak Anda sakit gula? Iya tahu. Jadi kadang-kadang masyarakat awam ini pemahamannya sakit gula, kencing manis, dan ada nama-nama lain yang kadang-kadang kita perlu tahu juga nih dari sahabat JIH. Nanti silahkan kita diskusi. Tapi yang jelas kalau secara medis diabetes mellitus itu yang jelas, atau kencing manis yang sering kita sampaikan ke masyarakat awam. Gitu, dok. Baik. Jadi term kencing manis itu lebih mengarah ke diabetes mellitus itu ya dok ya, yang kita kenal ya. Oke. Mungkin kalau kita membahas sedikit dok mengenai diabetes mellitus ini ya dok ya. Kalau untuk gejala mungkin dok, ini mulai tanda-tanda ke arah diabetes mellitus gitu yang kita harus waspada, itu kira-kira apa saja sih dok? Ya oke. Jadi tanda diabetes mellitus itu tentunya juga dipengaruhi dengan klasifikasinya ya dok. Baik. Jadi sebelum tandanya mungkin kita harus tahu ternyata diabetes mellitus atau kencing manis itu ternyata juga tipikalnya juga klasifikasinya tidak hanya satu. Jadi satu contoh diabetes mellitus yang tipe 1 itu pada anak-anak atau bayi baru lahir sampai dia pada usia muda, ini tentunya akan nanti berbeda. Nanti kita sedikit jelaskan. Kemudian pada diabetes tipe 1 ini memang pabriknya atau namanya sel beta pankreas yang ada di perut kita ini, dia sudah tidak mampu lagi menghasilkan yang namanya hormon insulin. Sehingga betul-betul ini harus menggunakan insulin seumur hidup.
Baik. Kemudian ada diabetes tipe 2 dok, yang kita tahu dan sering banyak, angkanya juga semakin meningkat karena kita Indonesia ini ranking 5 dok. Wah, Jadi fakta 10 menarik ya besar. dok ya. 10 Oke. besar, dan tentunya ini keprihatinan kita juga kalau ranking naik itu kan kita seneng ya dok, mau sekolah gitu ya. Tapi kalau ternyata ranking data global diabetes ini naik, tentunya itu menjadi keprihatinan karena berarti nih diabetes di Indonesia semakin banyak. Nah, diabetes tipe 2 itu lebih ke arah secara pabrik sel beta pankreasnya ini masih bisa menghasilkan, tetapi mungkin jumlahnya tidak cukup dan juga mungkin kualitasnya tidak baik. Berbeda dengan yang tipe 1, kalau tipe 1 sudah memang total rusak. Sedangkan kalau yang diabetes tipe 2 masih ada sekian persen yang berfungsi dengan baik. Kemudian yang ketiga itu ada diabetes tipe lain dok. Tipe lain ini meliputi contohnya penggunaan obat-obatan yang juga berpotensi menyebabkan terjadinya hiperglikemi atau gula darah yang tinggi. Kemudian juga ada jenis autoimun genetik yang lain yang juga sangat banyak. Ada istilahnya LADA, bukan merica ya dok. LADA ini latent autoimmune diabetes in adult. Jadi satu autoimun yang progresif yang dia ternyata timbul dengan perjalanan waktu, pada awal mungkin tanpa gejala, kemudian timbul pada usia masih di bawah 30 tahun. Kalau yang MODY itu lain lagi, itu maturity onset diabetes in young. Jadi diabetes pada usia muda, dan itu juga faktor genetik yang kuat penyebabnya. Kemudian tipe lain juga ada yang namanya eksokrin pankreas dok. Eksokrin pankreas ini diabetes yang penyebabnya memang ada masalah awalnya di sel pankreasnya. Misalnya karena apa? Misalnya karena satu infeksi. Sering kita dengar ada namanya pankreatitis ya dok. Betul dok. Jadi radang di pankreas atau pankreatitis ini penyebabnya juga macam-macam. Biasanya sering terjadi pada yang obesitas atau gemuk dengan profil lipid atau trigliserid yang sangat tinggi, berpotensi ini bisa menyebabkan terjadinya pankreatitis ini. Yang kalau tidak ditangani dengan baik, pankreatitis ini bisa menyebabkan kerusakan juga pada sel beta pankreas dan menjadi diabetes atau kencing manis. Kemudian karena tumor juga bisa dok. Jadi tumor di pankreas ini juga bisa menyebabkan akhirnya bisa terjadi satu diabetes yang tipe lain atau tipe 3 ini. Nah, yang keempat adalah gestasional diabetes, yaitu diabetes atau kencing manis yang terjadi pada saat kehamilan. Jadi mungkin sebelumnya tidak ada diketahui dengan gejala atau mungkin pemeriksaan gula yang tinggi pada sebelum kehamilan, tetapi setelah kehamilan ternyata profilnya kok jadi meningkat gitu. Nah, itu setelah melahirkan kemudian normal kembali. Jadi namanya gestasional diabetes. Nah, bagaimana dengan tanda klinis yang bisa dikeluhkan pada pasien-pasien diabetes ini? Jadi memang diabetes pada fase awal itu asimptomatik dok, atau tanpa gejala yang khas. Justru yang pemahaman bahwa diabetes itu tandanya poliuri, banyak kencing ya dok. Betul dok. Kemudian kencingnya banyak, terutama disadarinya kalau pas malam. Malam karena mau tidur, ini kencing-kencing terus. Jadi urinnya sampai banyak lebih dari 3 liter per hari. Kemudian karena kencingnya banyak, otomatis kan kita haus ya dok. Betul, dok. Atau nama lainnya polidipsi. Jadi poliuri, polidipsi. Kemudian yang ketiga adalah makannya banyak tapi kok berat badannya turun terus. Jadi hati-hati juga. Ini satu tanda klasik yang biasanya justru kalau ini sudah terjadi berarti kondisinya sudah tidak terkontrol dengan cukup lama dan kemungkinan besar sudah terjadi komplikasi. Jadi jangan menunggu tanda ini dok. Baik, berarti bahaya malah ya dok ya, gejala klasik ini ya dok. Jangan nunggu ini karena banyak sekali tanda-tanda non klasik atau yang tidak khas yang ternyata itu sebenarnya adalah penyebabnya karena diabetes yang tidak diketahui. Jadi lebih baik bagaimana dok, kita kalau misalnya apakah harus tunggu terjadi banyak kencing, kemudian haus terus, berat badannya turun gitu baru ya, diperiksakan, tentunya enggak ya dok, karena itu sudah berarti sudah agak telat itu. Betul dokter. Jadi lebih ke arah ini dok, screening yang harus kita ketahui adalah mencari namanya faktor risiko. Ya, jadi Sobat Muardi ini harus juga memahami tentunya siapa sih dari keturunan keluarga saya yang memang sudah terdiagnosis dengan kencing manis sebelumnya. Jadi misalnya ayah, ibu, atau mungkin eyang, keturunan kakek nenek, atau mungkin Pak D, Bude. Jadi mungkin saudara dari orang tua dari bapak atau ibu yang ternyata ada diabetes. Ini tentunya menjadi faktor risiko yang besar untuk kita harus dari
penggalian faktor riwayat Iya, keluarga itu ya atau pohon dokter ya. keluarga ya, istilahnya gitu, family tree nih, itu penting. Sekarang kan lagi ngetren family tree terah-terah dan sebagainya itu. Nah, salah satunya kita harus tahu juga pada terah atau family tree ini juga yang namanya penyakit yang ada pada keluarga kita. Baik. Sehingga kalau faktor resikonya keluarga ada, kemudian faktor resiko yang lain misalnya adalah karena pada wanita yang memang pernah melahirkan bayi yang cukup besar, jadi lebih dari 4 kilo dok. Iya. Itu merupakan faktor resiko yang pada wanita yang kita juga harus hati-hati. Kemudian faktor resiko yang lain adalah kalau misalnya melahirkan bayinya sangat kecil, kebalikan dari tadi. Baik, dok. Sangat kecil, kurang dari 1,5 kilogram, itu juga merupakan faktor resiko yang menandakan kita harus melakukan screening. Kemudian yang berikutnya lagi adalah pada wanita yang memang, banyak wanita ya dok, kita harus hati-hati nih ya, yang didiagnosis dengan PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome. Jadi Sobat JIH itu kalau misalnya ada nyeri saat menstruasi, kemudian diketahui dari dokter kandungannya bahwa loh ini kistanya kok banyak banget nih di saluran kandung telurnya. Nah itu hati-hati, salah satunya itu menjadi faktor risiko pada wanita yang sebaiknya harus melakukan screening diabetes ini. Baik. Nah tahap screeningnya yang bisa dilakukan adalah tidak harus menunggu tanda klasik tadi. Kalau ada faktor risiko itu dan juga ada faktor risiko lain, salah satunya pola kebiasaan yang buruk, sukanya mungkin karena ini pandemi jadi semuanya via komputer ya, online atau laptop sehingga tidak beraktivitas atau Seperti olahraganya. sedentary lifestyle ya dokter. Betul, sehingga lama-lama tuh obes jadi sekarang semakin tinggi angkanya. Ini juga faktor risiko yang berat nih untuk terjadinya diabetes. Nah, kalau faktor risiko itu ada tentunya belum ada tanda klasik, kita harus melakukan screening. Tahap berikutnya adalah lakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi laboratorium itu meliputi pemeriksaan yang namanya HbA1c. Jadi HbA1c ini pada kondisi yang tidak ada anemi ya dok. Jadi tidak ada riwayat pemeriksaan fisiknya pucat, kemudian pernah ditransfusi, ini bisa dilakukan yang merupakan menunjukkan bagaimana sih sebenarnya profil gula darah kita pada 3 bulan terakhir. Baik. Jadi itu nggak akan bohong dengan, kan biasanya pasien ini ada nih dok yang tipikal, waduh mau ketemu sama dokter Fevi nih, berarti biar gula darah saya bagus, saya nggak makan 1 hari deh biar nanti hasilnya jadi bagus. Nah kalau HbA1c ini dia nggak akan dipengaruhi oleh itu. Jadi dia perancunya sangat minimal sehingga sangat akurat untuk menentukan apakah saat ini kita sudah diabetes ataukah belum. Nah, diabetes itu kalau HbA1c-nya lebih dari 6,5 dok. 6,5, baik. Ya, lebih dari sama dengan 6,5. Nah, ada namanya pre-diabetes yang range-nya itu kalau HbA1c-nya adalah 5,7 sampai 6,4. Baik. Ya, jadi diabetes itu ada fase awalnya juga dok, namanya pre-diabetes. Jadi kalau sudah 5,7 sampai 6,4 ini kita harus mulai mewaspadai betul, jangan sampai nih dari yang fase awal diabetes atau namanya pre-diabetes berlanjut menjadi diabetes yang berat. Kemudian gula darah puasa dok, yang juga harus dicek kalau lebih dari sama dengan 126 berarti itu sudah diabetes. Kemudian dicek, sering mungkin Sobat JIH juga melakukan ini 2 jam setelah makan. Kalau lebih dari sama dengan 200 itu juga hati-hati sudah diabetes. Nah, bagaimana kalau yang pre-diabetes pada pemeriksaan yang puasa? Kalau yang puasa itu pemeriksaan gula darahnya berapa yang kita juga harus hati-hati pre-diabetes. Jadi angkanya adalah kalau lebih dari sama dengan 126 tadi kan sudah diabetes ya dok. Iya dokter. Nah kalau itu yang pre-diabetes adalah angkanya ini antara 100 sampai 125 ini sudah harus hati-hati. Oke, berarti Ya. udah mulai waspada ya dok ya ketika betul. range gula darahnya mulai segitu ya dok. Kalau 2 jam setelah makannya 140 sampai 199. Ini sudah merupakan pre-diabetes yang juga harus tetap hati-hati. Jadi tadi dok meliputi kita harus tahu faktor resikonya, kemudian juga tahap gejala klinis yang harus dicari, ada tanda klasiknya ataukah tidak, tanda klasik tadi yang poliuri, polidipsi, polifagi dan berat badan yang turun, kemudian melakukan pemeriksaan penunjang untuk screeningnya. Jadi tahapnya itu dok. Iya, siap. Ini penjelasannya luar biasa lengkap ya kepada sahabat JH. Jadi mungkin bisa dijadikan perhatian nih, terutama menggali dari faktor risiko, kemudian disertai juga dengan pemeriksaan untuk menunjang ini ya dok ya, mengetahui bahwa ini udah mulai harus waspada nih, gitu ya dok ya. Oke, kalau mungkin ini dok, tadi ada juga
kalau prevalensinya saat ini udah mulai bergeser ke usia-usia yang lebih muda nggak dok? Kalau trennya itu dok? Iya betul. Jadi karena sekarang ini apalagi COVID ini ya, trennya itu justru anak-anak dan juga dewasa muda. Oh, dewasa Jadi muda sudah anak-anak mulai banyak ya, Dok? anak-anak obesitasnya sangat tinggi sekarang dok, Oke. dan itu menjadikan faktor risiko yang sangat besar untuk terjadi ini kalau anak itu juga dia mempunyai faktor risiko keluarganya dengan diabetes. Dan sejawat kami di pediatrik atau bagian anak juga mengatakan juga kasusnya mulai meningkat. Jadi tetap harus hati-hati. Jadi bukan hanya pada usia dulu kan kita mikirnya kalau penyakit yang berat-berat itu kayaknya kalau sudah kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Sekarang nggak boleh begitu karena ini pergeseran prevalensi atau usia suatu penyakit ini sekarang sudah banyak bergeser. Jadi diabetes ini tidak hanya pada usia lanjut, tapi karena tadi tipenya ada macam-macam ya dok. Betul dok. Tipe 1 yang bisa dari awal kelahiran aja bisa timbul itu. Tipe 2 pada dewasa muda sampai tua, kemudian tipe lain bisa semua umur bisa, dan juga gestasional itu pada usia reproduktif. Jadi kayaknya semua prevalensi usia itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Berarti yang perlu kita lakukan adalah mencegah ya dok ya, dengan mengatur pola makan juga ya dok, mungkin salah satunya ya, menghindari sedentary lifestyle dengan olahraga yang rutin juga ya dok ya, untuk menghindari resiko-resiko terjadinya diabetes ini ya dokter. Betul sekali dokter. Oke, mungkin kita bisa selingan ya dokter ya. Ada mungkin ini pertanyaan dari sahabat JIH ya dok. Dari yang pertama, nih ada pertanyaan dari Julian 1110. Halo dok, izin bertanya, kenapa penderita diabetes itu harus menjaga bekas lukanya? Oke, yang pertama mungkin dijawab dokter. Dari Julian ya. Oke, ya pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Julian mungkin ya. Oke, jadi pertanyaannya kenapa kalau yang sudah pernah ada luka kita harus betul-betul menjaga dengan baik? Karena memang luka ini atau pernah terjadi luka ini menjadi faktor risiko untuk terjadinya kembali luka akan lebih mudah. Jadi ibaratnya begini dok, ada satu bagian kalau kita mungkin kebentur apa itu mesti ada jejas bekasnya ya dok. Betul dokter. Nah otomatis karena ada benturan atau trauma, otomatis komposisi lapisan mulai dari kulit, ototnya tentunya nggak kayak yang normal. Karena mungkin lapisannya awal yang atas proteksinya sudah rusak, sehingga akan lebih sensitif. Akan lebih berisiko menyebabkan risiko terjadi luka ini sangat besar. Sehingga selalu kami sampaikan terutama daerah kaki, karena diabetes ini mahkotanya kaki dok, bukan mahkotanya seperti kayak apa princess yang di atas. Kemudian beberapa orang mengunggulkan dengan rambutnya yang bagus mungkin ya dok. Nah kalau diabetes enggak dok, diabetes justru mahkotanya ada di kaki. Sehingga kalau ada sudah terjadi luka pada kaki, ada bekas trauma atau apa, perawatannya tentunya harus lebih intens. Nah perawatannya itu meliputi nggak kalah juga pada orang yang sehat, namanya pedikur dan manikur secara mandiri. Jadi kami selalu mengajarkan itu pasien-pasien kita untuk bisa manikur, pedikur tuh nggak harus ke salon, tapi kalau mau ke salon ya boleh, tetapi dipastikan tuh alat-alatnya juga harus steril. Karena kalau di rumah kan kita bisa enak ya dok, bisa apa ibaratnya kita tahu betul bahwa alat yang kita pakai juga itu pasti steril. Cuman kalau di luar ya harus dipastikan betul ya. Lebih terjamin higienisnya ya dok ya. Betul sekali. Jadi manikur pedikur ini meliputi kulitnya harus dibuat nggak boleh kering kalau kaki diabetes. Jadi seperti pakai lotion, kemudian juga pastikan minum juga harus cukup agar kulit juga status cairannya baik, tidak kering. Kemudian juga perawatan luka salah satunya kuku itu juga harus bagus karena diabetes sering terjadi infeksi jamur dok, atau onikomikosis yang nanti kulitnya jadi tebel-tebel, nggak bisa dipotong dok pakai kuku potong biasa. Itu harus pakai alatnya khusus. Kami punya di poli kaki itu khusus tang, jadi bukan kayak tangnya Pak Tukang loh dok. Jadi ini tang khusus ya dokter. Tang khusus untuk motong kuku kaki diabetes yang sudah terjadi komplikasi, jadi sudah menebal, kemudian sudah mulai coklat-coklat, udah nggak bagus. Nah ini harus dirawat dengan baik. Kalau timbul bekas luka harus dirawat, dan salah satunya yang nggak boleh lupa selain perawatan bekas luka ini juga melakukan namanya screening kaki secara mandiri setiap hari dan melakukan yang namanya senam kaki diabetes secara kontinu dok. YouTube-nya ada dok, kita sudah banyak sekali dari beberapa center sudah membuat juga di medsos atau YouTube ini sudah bisa dibuka oleh Sobat JIH sehingga dimanapun, kapanpun artinya senam kaki ini bisa dikerjakan.
nggak harus di gym dok atau di hotel. Jadi di mana-mana senam kaki ini bisa dikerjakan. Baik, Ya, berarti istilahnya mudah ya dok ya untuk dilakukan dimanapun senam kaki diabetes ya dokter keywordnya ya. di Mungkin YouTube. boleh dicari nanti ya untuk sahabat JIH ya. Jadi ini salah satu info juga supaya tetap ini ya dok ya nggak apa namanya, supaya kakinya juga tetap terjaga dengan baik ya dok ya mahkotanya perawatannya dijaga ya. ya, Dok. Sama mungkin alas kaki ya dok. Kalau alas kaki betul, biasanya betul. penderita juga sering menggunakan ya dok ya Nah, ketika ini di juga rumah. penting dok, menarik jadinya dokter Fevi mengingatkan saya. Jadi alas kaki untuk diabetes ini menjadi pilihan yang khusus. Jadi seringnya kan kalau orang beli sepatu biasanya kan ini ya dok, pokoknya sempatnya pagi ya pagi, sore sore ya sore. Untuk diabetesi sebaiknya dilakukan pada sore hari atau malam hari beli sepatunya. Baik dok. Kenapa? Karena kalau pagi hari pada saat pasien diabetes ini atau orang yang sudah memang tegak dia dengan diabetes, kalau pagi hari biasanya ukuran kakinya lebih kecil dok, karena kan dia habis istirahat ya dok, Iya dok. habis bangun tidur sehingga kaki posisinya juga di atas, istirahat nggak dipakai aktivitas yang berat sehingga kaki nggak terjadi bengkak nih. Nah kalau itu pada sore hari karena aktivitas banyak biasanya ukuran kaki akan semakin besar karena darah baliknya lebih banyak di bagian kaki pada saat aktivitas yang lama. Sehingga kalau cari sepatu nih jangan pagi tapi sebaiknya sore atau malam hari, pastikan tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu longgar dengan alas kaki yang tumpuannya nyaman dan tidak boleh yang kaku. Jadi Baik, ada namanya teklek apa dok yang bawahnya kayu itu teklek ya dok? Nah, atau bakiak dok kan. kalau untuk diabetes kita sebaiknya Tidak disarankan jangan berarti ya, karena dok itu ya. risiko Baik. jatuhnya tinggi, apalagi kalau sudah ada perubahan bentuk kaki. Jadi kan beberapa orang itu sampai diabetes itu kakinya meletot kanan, ada yang meletot kiri karena sudah gangguannya pada sampai sistem tulang. Nah ini butuh alas kaki yang khusus dan kita bisa melakukan konsultasi ke dokter untuk kita buat dicetak di rehab medik dok, ya di rehab medik. Jadi sehingga nanti akan diukur, kemudian dibuatkan alas kaki yang sesuai dengan bentuk kaki yang abnormal ini. Baik, Gitu, baik, dok. baik. Wah, ini fakta yang menarik juga ya dok ya. Iya. Jadi istilahnya kita buat custom khusus ya dok ya untuk penderita diabetes ya dok ya. Iya. Yang penting dipastikan bahwa alas kaki itu nyaman ya dokter ya. Dan tetap bisa modis loh dok. Wah, oke. Mungkin ada contohnya dokter fotonya. Nanti bisa di internet banyak. Oke, di internet banyak ya. Oke. Mungkin ada lagi nih dok, pertanyaan lagi ya dok ya, kita lanjut. Jadi ini dari Purwoto Jogja, dokter mau tanya beda fungsi dari glimepirid dan metformin ini diminum pagi dan sore, pagi glimepirid dan sore metformin. Terus dampak ke ginjal atau liver bagaimana dokter? Terima kasih. Ya oke. Dari Purwoto Jogja ya dok? Iya dokter. Oke, Mas Purwoto ini jadi memang kedua obat ini adalah golongan obat anti diabetes yang berbeda. Jadi kalau glimepirid ini adalah obat yang termasuk sulfonilurea. Sulfonilurea itu adalah insulin sekretagog. Jadi dia yang bekerja nantinya menstimulasi yang namanya pankreas untuk bisa menghasilkan insulin secara endogen atau di dalam tubuhnya sendiri. Sehingga dipacu ibaratnya begitu. Nah, glimepirid ini sebaiknya memang dikonsumsi pada pagi hari. Kenapa? Karena memang glimepirid ini pada beberapa kondisi kadang-kadang bisa berpotensi menyebabkan risiko hipoglikemi atau gula darah akan turun sangat cepat. Nah ini kalau diminum pada sore atau malam hari, khawatirnya karena kan posisi tidur, khawatirnya hipoglikemi ini tidak disadari kemudian bisa risiko bablas atau loh kok jadi nggak bangun, drop nggak ketahuan, nah bisa koma dan sebagainya. Sehingga sebaiknya disarankan dikonsumsinya pada pagi hari sebelum makan. Karena saat itu kita aktivitas. Kemudian kalau metformin ini adalah metformin itu golongan obat biguanid yang juga salah satunya dia punya efek untuk menstimulasi pankreas menghasilkan insulin, tetapi juga dia menjaga kualitas reseptor atau kait dari insulin ini tetap baik. Jadi insulin itu tidak berdiri sendiri, dia butuh kaitnya dok. Cantolannya ibaratnya namanya reseptor buat insulin. Nempel supaya bisa bekerja sekali. Ya dokter ya secara efektif. Jadi itulah tubuh kita itu dibuat sama Allah, dibuat betul-betul tidak ada yang paling kuat. Jadi semua pasti berpasangan dan juga itu dibuat secara sinergis untuk bekerja sama dengan baik. Nah seharusnya kita mencontoh ini ya dokter. Karena Allah sudah mengajarkan kita dalam tubuh, sistem tubuh kita demikian. Nah insulin itu punya yang namanya reseptor, yang nanti dengan reseptor itu akhirnya dia bisa berfungsi baik untuk narik yang glukosa atau gula di dalam darah untuk dipakai ditarik ke dalam sel untuk dipakai metabolisme.
Nah, pada metformin ini dia juga berperan untuk itu, tetapi juga dia bukan hanya stimulasi pankreas menghasilkan insulin, tapi menjaga reseptor atau kualitas cantolannya ini baik. Oke, jadi Nah, supaya istilahnya bisa menarik ya, insulinnya tadi itu ya dok ya. Terus kemudian juga dia ikut membantu menghambat namanya resistensi insulin dok, resistensi insulin yang itu banyak terjadi pada kasus diabetes yang tipe obes. Ya. Di mana perutnya makmur ya dok. Saya jadi agak ngempesin perut sedikit nih biar sobat CH melihat saya langsung. Jadi perut yang besar atau lemak yang tertumpuk di dalam perut yang namanya obesitas sentral ini pada tipikal diabetes akan membuat kumpulan dari namanya asam lemak bebas yang nanti salah satunya akan merusak reseptor dari insulin tadi. Sehingga meskipun nanti akhirnya misalnya insulinnya itu jadi diproduksinya cukup dan banyak. Tetapi karena reseptornya dirusak nih, karena berhubungan dengan resistensi insulin tadi yang dirusak karena tumpukan lemak yang banyak di perut, nantinya akhirnya insulinnya juga tidak efektif. Sehingga metformin bekerja juga di situ dok. Dia jadi banyak multifungsi atau double action dan banyak sekali kemanfaatan yang bisa didapatkan dari pemberian metformin ini. Nah, dikonsumsinya kenapa kok sore hari, sebenarnya bisa pagi, siang, sore nggak masalah, tergantung sediaannya. Karena metformin ini ada sediaan yang namanya original, ada yang namanya extend release dok. Jadi obat extend release itu maksudnya di dalam obat ini diberikan lapisan dia penetral untuk asam lambung plus dibuat kerjanya dia jangka panjang bisa sampai 24 jam. Sehingga biasanya disarankan diminum pada sore hari dan karena itu bekerja 24 jam dia bisa diberikan hanya sehari sekali. Tapi kalau metformin yang original yang bukan extend release atau bukan kerja panjang diminumnya biasanya lebih dari 1 kali pagi, siang, dan sore atau misalnya sekalipun bisa diminum kapanpun tidak harus sore. Tapi kalau extend release yang kerja panjang biasanya kita berikan pada sore hari, tidak ada tujuan khusus tapi berhubungan dengan kita menginginkan karena misalnya kombinasi terapinya sudah ada yang pagi sehingga yang metformin adalah sore hari gitu dok. Berarti lebih ke meningkatkan kepatuhan ini ya minum obat itu ya dokter ya, bagi pasiennya ya dok. Oke. Kemudian dampak terhadap ginjal maksudnya ya, ginjal betul, atau liver atau hati. Jadi 2 obat ini masih boleh diberikan selama diabetes itu belum terjadi komplikasi pada ginjal maupun livernya dok. Baik. Jadi artinya diabetes ini kan risiko terjadi komplikasinya besar. Terjadi komplikasi itu kenapa? Kalau dalam waktu lama diabetes ini tidak terkontrol. Artinya dengan tidak terkontrol dia akan menjadi toksik atau racun yang secara sistemik bisa merusak organ-organ penting kita, salah satunya ginjal maupun liver kita. Selama itu di screening masih normal dan baik, insya Allah tetap bisa diberikan dan juga tetap aman karena memang tujuannya adalah metformin dan glimepirid ini untuk mengontrol gula darah agar normal. Tapi kalau sudah terganggu dua-duanya, 2 golongan obat ini tidak boleh diberikan, baik metformin maupun glimepirid. Begitu jadi dok. Baik, berarti kita istilahnya mengupayakan supaya tidak sampai terjadi komplikasi ya dok ya, sehingga obat-obat seperti ini tetap bisa digunakan untuk tetapi jangan sampai keliru sobat CIH, jangan sampai pemahamannya dibalik bahwa berarti metformin sama glimepirid bisa merusak ginjal sama liver. Tidak, karena ini adalah satu obat yang memang dia punya efek yang baik untuk mengontrol gula darahnya. Nah, rusaknya ginjal dan juga hepar atau hati pada pasien diabetes bukan karena terapinya, tetapi mungkin karena progresivitas dari diabetesnya itu yang lama tidak terkontrol sehingga menyebabkan justru kerusakan pada organnya. Itu dok yang harus kita luruskan. Kadang-kadang pasien itu suka takut, wah dok ini kasih obat, wah nanti ginjal saya gimana dok? Liver saya gimana dok? Nah ini yang harus kita luruskan. Jadi bukan karena obatnya, tetapi justru kalau diabetesnya dibiarkan, dirusak tuh semuanya termasuk ginjal dan livernya. Iya, baik dok. Oke. Ini penjelasannya luar biasa sekali ya dari Dokter Eva ya dok. Mungkin sekalian membahas dok, kita kan tadi kan istilahnya berupaya untuk mengontrol gula darah ya dok ya melalui medikamentosa tadi salah satunya ya seperti yang disebutkan tadi dok untuk mencegah terjadinya komplikasi. Mungkin kita boleh bahas sedikit juga dok mengenai komplikasi apa sih dok yang mungkin terjadi ketika diabetes ini tidak terkontrol gitu dok nantinya. Oke. Jadi komplikasi itu ada komplikasi akut,
dalam waktu dekat Baik. atau bisa terjadi kapanpun, setiap saat. Dan yang kedua adalah komplikasi kronik, Dok. Baik. Kronik itu adalah jangka panjang. Okay? Kalau yang komplikasi akut atau yang tiba-tiba bisa terjadi karena diabetes yang tidak terkontrol adalah kegawatan hiperglikemi atau gula darah yang tiba-tiba sangat tinggi yang namanya ketoasidosis diabetik ya, Dok. Baik. Pasiennya masuk tiba-tiba ke rumah sakit karena dibawa keluarga karena nggak sadar tiba-tiba. Nafasnya sesek cepat dan dalam. Kemudian badannya panas karena triggernya biasanya kan infeksi. Kemudian juga ada tipe kegawatan yang lain yang kalau nggak terkontrol dengan baik namanya HS atau hyperosmolar hyperglycemic state. Jadi gula darah yang sangat tinggi karena tidak diobatin, ditambah kondisi yang namanya dehidrasi, Dok. Misalnya pasiennya ini ternyata ada diare yang banyak, kemudian muntah juga atau muntaber ya, muntah, diare dan sebagainya yang menyebabkan sampai dia dehidrasi. Dehidrasi ini yang juga nanti menyebabkan gula darahnya menjadi sangat tinggi karena darahnya akan sangat kental. Nah, ini yang bikin kegawatan komplikasi akut namanya, Dok. Baik ketoasidosis maupun yang HS tadi. Kemudian kalau komplikasi kronik, karena ini adalah penyakit yang memang dia akan menyerang merusaknya lewat sistem darah, salah satunya kita kenal ada namanya mikrovaskuler angiopati. Jadi yang kena adalah pembuluh darah kecil. Yang kedua adalah makrovaskuler angiopati atau rusaknya akibat gula darah tinggi di pembuluh darah besar. Nah, kalau yang mikroangiopati itu contohnya adalah kelainan di mata, Dok. Ya. Jadi diabetes itu sering harus juga dilakukan screening kalau mulai ada pandangan mata yang kabur. Ada istilah retinopati diabetik. Jadi bagian sarafnya dan juga risiko terjadi katarak dan glaukom ini sangat tinggi. Kemudian komplikasi karena pembuluh darah kecil lain di mana yang bisa juga terjadi akibat diabetes, salah satunya adalah pada sistem saraf, Dok. Jadi neuropati namanya. Jadi tandanya biasanya kesemutan, kemudian rasanya kebas, tebal dan sebagainya. Ini hati-hati ke arah mungkin jangan-jangan salah satunya adalah terjadi mikrovaskuler angiopati tadi. Kemudian juga yang nggak boleh kita lupa juga kalau yang pembuluh darah besar tentunya di organ vital, contohnya adalah stroke. Ya, stroke ya, kena di pembuluh darah otak, kemudian ke jantung, kemudian juga bisa ke gagal ginjal, dan juga ke peripheral arterial disease itu merusak pada pembuluh darah yang pinggir atau yang perifer yang bisa menyebabkan kakinya sampai hitam, Dok, nekrosis, mati, dan beberapa kasus sampai harus diamputasi atau dipotong. Kemudian juga yang tadi kayaknya belum saya sebutkan itu nefropati sudah ya, Dok? Sudah, Dok. Ginjal sudah, berarti sudah semua. Jadi mata, kemudian pembuluh darah perifer, kemudian saraf, jantung, ginjal, yang itu tentunya organ-organ yang juga akan terimbas karena diabetes ini. Baik, Dok. Berarti kalau mungkin saya tertarik dengan yang retinopati tadi, Dok. Soalnya memang saya juga kadang mengalami beberapa pasien yang udah mulai mata kabur dengan riwayat diabetes yang lama itu, Dok. Nah, kalau sebaiknya, Dok, kira-kira mungkin untuk screening pemeriksaan mata dengan riwayat diabetes yang kronik itu sebaiknya berapa kali sih, Dok, kalau untuk pemeriksaannya? Ya, kita sering menyarankan mestinya kalau sebelumnya dia tidak ada masalah, tentunya mungkin bisa setahun sekali ya, Dok. Setahun sekali. Jadi baik, namanya funduskopi untuk melihat apakah masih baik tuh sistem pembuluh darah dan saraf di matanya. Kemudian yang berikutnya kalau dia sebelumnya sudah ada masalah, Dok, misalnya dia ada hipertensi yang lama, risiko nanti terjadi namanya retinopati hipertensi ya, Dok. Nah, tentunya itu akan lebih intens. Artinya tidak setahun sekali, tetapi mungkin bisa 6 bulan sekali harus dicek. Dan kalau ada keluhan, Dok, tentunya. Kadang-kadang begini, Dok, ada yang namanya retinopati pada fase awal tuh begini. Pasien sering cerita begini, Dok, saya kok tadi bangun tidur itu tiba-tiba saya melihat itu kok sama sekali kadang-kadang sesaat itu tidak bisa melihat apa-apa, gelap. Jadi gelap, tapi nanti saya coba memfokuskan lagi mata saya, tiba-tiba nanti mulai ada terlihat dan akhirnya lama-lama terlihat kembali. Tapi suatu ketika hilang lagi. Nah, ini sudah hati-hati. Itu sudah penanda bahwa gula darahnya mungkin ini tidak terkontrol dan sudah mulai mengenai yang namanya pembuluh darah kecil di mata. Nah, itu nggak boleh dibiarkan. Jadi itu juga harus penanda yang kita juga harus melakukan screening dengan baik. Kemudian kalau sudah usia lanjut, Dok. Usia lanjut tentunya akan lebih intens ya, Dok. Tidak setahun sekali karena risiko
katarak dok, Betul, dokter. kemudian glaukom ini akan timbul, jadi ada putih-putih di bagian mata depan ini yang membuat beberapa usia lanjut ini tiba-tiba saya pakai kacamata kok tetap nggak kelihatan gitu, karena memang ketutup bayangan kataraknya ini dok. Iya, dok. Iya. Karena memang iya ditemani dengan katarak itu juga ya dok ya. Jadi sering ya, biasanya double tadi problemnya, Iya. tidak hanya satu saja karena diabetes ya. Oke, Oke. oke, terima kasih dok. Jadi saya jadi ikutan bertanya ya dok. Bonus, Oke, Dok, bonus. bonus dok. Oke, ini ada lagi dok, pertanyaan lagi dari sahabat JH juga dok. Ini juga menarik ya dok mengenai Bumil. Apakah Bumil yang terkena diabetes akan mempengaruhi janinnya juga dokter? Apa saja dampak negatifnya? Oke, ya jadi kalau kehamilan dengan diabetes tentunya akan mempengaruhi ibu dan juga janinnya dok. Jadi dari ibunya sendiri juga tadi dengan gula darah yang tinggi tentunya efek-efek komplikasi-komplikasi yang saya sebutkan tadi bisa terjadi pada ibu dan risiko nanti akan menyebabkan beberapa komplikasi yang juga membahayakan untuk janinnya. Nah pada janin ini risiko karena gula darah yang sangat tinggi itu akan menyebabkan pembuluh darah isinya itu akan sangat kental dok. Nah dengan kental ini risiko karena pada kehamilan itu kan ada yang namanya kalau orang awam ari-ari ya dok, Iya, dokter. atau kita sebut sebagai plasenta ya, Iya. yang merupakan itu connecting vaskuler atau pembuluh darah antara ibu dan janinnya. Nah pada diabetes dengan gula yang tinggi risiko akan menjendal, menyebabkan sumbatan-sumbatan di pembuluh darah, dindingnya juga akan pada rusak. Yang risiko nanti nutrisi yang dihantarkan ke bayi pun juga akan terganggu. Betul, tidak adekuat juga ya dok ya. Betul jadinya. sekali, yang akan menyebabkan risiko nanti terjadi gangguan mungkin secara organik maupun non-organik dok. Artinya mungkin secara fisik kesannya baik, tetapi ternyata ada organ-organ penting yang ternyata tidak berkembang dengan baik karena berhubungan dengan problem adanya satu diabetes pada ibu yang berefek tadi. Jadi terjadi trombosis atau plak atau sumbatan di sistem sirkulasi pembuluh darah antara ibu dan janin ataupun di plasentanya yang akhirnya suplai ke bayi juga jadi berkurang. Yang berikutnya adalah ini dok, karena kondisi ibu diabetes ini kan kita sebut sebagai hiperinsulinemik hyperglisemi. Jadi hormon insulinnya itu banyak si ibu, tetapi dia reseptornya mungkin jelek tadi saya sebutkan, tapi gulanya tetap tinggi. Karena tadi cantolannya nggak lengkap atau insulinnya jumlahnya nggak cukup. Nah kondisi hiperinsulinemik ini menyebabkan ke bayi akan menyebabkan glukosa semua yang ada di dalam pembuluh darah bayi ini pun juga akan ditarik dengan cepat yang menyebabkan nanti berat badan bayinya akan cepat menjadi besar. Yang tadi jadinya berat badannya lebih dari 4 kilo. Dan itu sering terjadi. Sehingga akan terjadi berat badan yang meningkat cepat yang berpotensi nanti juga dengan obesitas pada bayi ini memberikan impact yang tentunya tidak baik untuk bayi. Baik itu perkembangan organ, sistem pembuluh darah, dan impact-impact yang lain yang tentunya itu juga akan menyebabkan problem pada bayi. Sehingga kadang-kadang kita sering pada diabetes yang dengan kehamilan, antenatal dan prenatal care-nya ini harus betul-betul intens. Jadi kadang-kadang saya pribadi menyarankan pokoknya kalau yang normal itu mungkin trimester pertama, kedua mungkin sebulan sekali. Kalau diabetes enggak, kalau perlu sebulan bisa 3 kali, 2 kali sesuai kebutuhan dan minta untuk selalu feto-maternal screening bayinya ini betul-betul dikawal dengan ketat. Karena jangan sampai kami punya kasus bayinya cacat itu ketahuan sudah trimester ketiga, sudah 9 bulan. Nah ini sudah bingung karena mau dilahirkan ini potensi beban untuk si anak dan keluarga, tapi kalau dengan eutanasia atau dimatikan itu pun bukan sesuatu yang biasa kita lakukan di Indonesia. Tidak sesuai dengan medical legalnya dok. Karena diabetes dengan kehamilan adalah termasuk kehamilan yang dengan risiko tinggi itu tadi. Jadi memang harus dikontrol dengan baik. Kalau ibu ini gula darahnya profilnya baik, risiko untuk ibu terjadi namanya preeklamsi yang gula darahnya tiba-tiba tinggi, kemudian enzim transaminasenya atau livernya naik, risiko kejang pada ibu yang berbahaya untuk ibunya kita cegah, dan juga risiko untuk bayinya pun juga akan kita cegah dengan pengobatan yang tepat sehingga profil diabetes ini akan stabil atau terkontrol. Begitu dok. Oke. Waduh, penjelasannya saya sampai terkagum-kagum. Karena bu guru dok. Soalnya bu guru ya. Kalau bu guru harus detail sekali nih penjelasannya dokter Fani. Mungkin sahabat JH bisa menyerap ilmu banyak nih ya dari sesi kita kali ini ya dok. Oke. Mungkin ini ada lagi dok pertanyaannya.
kali ini dari Marita Dean. Selamat siang dok, mau bertanya berapa persen ya diabetes bisa menurun orang tua pada anaknya? Apakah anak kecil juga bisa terindikasi diabetes dini? Ya, oke. Jadi prosentase seberapa besar menurunnya ini memang secara teoritis tidak bisa dipredik dengan jelas ya dok. Baik, dok. Tapi yang jelas begitu ada genetik diabetes, itu generasi di bawahnya itu akan bisa menjadi langsung terkena diabetes, bisa juga sebagai carrier. Oh, baik. Jadi carrier, misalnya gini, bapaknya diabetes, ibunya enggak. Nah, bapak yang diabetes ini akan menurunkan putranya misalnya ada 6. Nah, 6 anak ini bisa jadi dia ada yang nanti menjadi diabetes, sekian persen yang memang tidak bisa referensi, tidak ada yang mengatakan clear berapa persennya, tetapi risikonya sangat tinggi. Misalnya ternyata yang kena 2 orang pada generasi pertamanya. Tadi bapaknya kan diabetes. Nah, 2 orang ini sebagai diabetesi atau yang sudah positif diabetes, sedangkan yang 4 ini kesannya enggak, tapi dia menjadi carrier. Gen pembawa diabetes untuk generasi berikutnya. Dia akan semakin kuat kalau ketemu pasangan yang sama-sama punya genetik diabetes. Saya punya contoh soalnya. Jadi pasien itu kebetulan diantar ke saya seorang ibu yang diantar oleh anak dan mantunya. Nah, begitu ngobrol, karena biasanya saya suka ngobrol sama pasien itu, ibu ini cerita, iya dok, ini saya karena ngobrol dengan ini, faktor resikonya tuh ini. Kemudian ibu ini jadi cerita, oh iya dok, anak saya ini sudah anak saya, keturunan saya diabetes, suaminya juga sama dok, keturunan diabetes dari orang tuanya. Nah, ketika kita coba ngobrol tentang faktor resiko, akhirnya kita dapat sekian hari berikutnya saya minta untuk screening dengan HbA1c saja, saya dapat 9 kasus dari semua yang ada di situ. Wow. Dari genetik keluarga yang ternyata menikah, ini punya genetik diabetes, yang ini suaminya juga orang tuanya diabetes. Ternyata mereka 2 ini juga diabetes, termasuk ada generasi anak-anaknya yang ternyata juga sudah positif diabetes. Jadi akhirnya saya punya diabetesnya jadi 9, dari 1 kemudian menjadi 9. Jadi di tracking ya dok ya. Dan ini mereka semua tidak ada gejala yang klasik. Baik dok. Mereka sama sekali merasa enjoy aja dok, saya nggak ada masalah, produktivitas masih jalan. Nah ini yang kita takutkan. Jadi masyarakat jangan sampai hanya berpikir kalau keluhan itu udah berat atau ada keluhan baru periksa. Kalau memang Anda punya faktor risiko, ya lakukan screening secara berkala untuk tadi. Melakukan screening tujuannya adalah preventif lebih awal, sehingga mungkin treatnya akan lebih bisa optimal untuk mencegah menjadi lebih berat. Begitu dok. Baik. Ini ya salah satu kunci juga ya, key takeaway juga ya dok ya. Jadi screening dini tuh penting gitu, karena juga sebenarnya tuh balik lagi untuk kita sendiri ya dok ya, kesehatan kita sekali juga gitu. Jadi semakin kita tahu treatment apa yang paling baik dari hasil screening itu ya dok ya. Dan mitos untuk kalau bapak itu menurunkan ke anak perempuan, kalau ibu menurunkan anak laki-laki itu tidak benar dok. Oh, baik, dok. Jadi prosentasenya tetap sama, sehingga kalau memang ada mungkin sebaiknya ya semua melakukan screening dan juga melakukan prevention yang baik, sehingga mungkin bisa terhindari dari yang namanya diabetes dengan manifestasinya. Baik dok. Ini memang berarti banyak juga dok ya kasus tanpa gejala klasik tadi yang poliuri, polidipsi, polifag itu bisa dibilang banyak juga dok ya yang tanpa gejala-gejala tersebut. Iya, itu sangat kita sering. Jadi saya punya data penelitiannya dok. Jadi saat fase kapan ya yang lambda ya, varian lambda ya, 2021 Juni ya kalau nggak salah, Juni, Juli, Agustus itu kan peak-peaknya COVID ya dok. Nah itu jadi kita mendata yang ada di Rumah Sakit Muardi, kebetulan rekap cukup banyak kasusnya, itu ternyata hampir 60-70% dari 400 sampel yang kami kumpulkan, itu 60-70%-nya itu adalah diabetes yang tidak terdiagnosis sebelumnya. Jadi banyak sekali masyarakat kita yang masih agak rendah kesadarannya untuk melakukan screening dengan baik, sehingga ketika ada satu penyakit yang timbul di screening ternyata ada diabetes. Jadi cukup besar dok, 70% itu, dan kondisinya menjadi lebih berat COVID-nya. Betul dok. Jadi makanya memang sahabat jihad tentunya harus bisa lebih aware lagi ya. Karena betul, fasilitasnya ada, kemudian juga rumah sakit dan juga laboratorium klinik juga sekarang sudah sangat maju di Indonesia, sehingga kayaknya sayang kalau nggak dimanfaatkan dengan betul ya. Kecuali kalau kita tinggal di pelosok Papua sana yang mungkin hanya bisa geriatrik ya dokter. Jadi kalau di Solo mah Solo dan CIH ini sudah sangat lengkap. Iya betul dokter. Oke, kita lanjut lagi dok ke pertanyaan berikutnya ya dok.
Ini tidak terasa ternyata waktunya sudah hampir mendekati jam 3, dokter. Iya. Mungkin kita bisa bahas 2 atau 3 pertanyaan ya, Ya, dokter ya oke. dari Ya. sini. Dari @Khalifa_Firdani. Bapak saya kena diabetes sejak lama dan terkena GERD. Jika terlalu banyak makan, gula darahnya naik, tetapi jika sedikit makan, asam lambungnya kumat. Bagaimana solusinya agar kadar gula dan asam lambung dapat terkontrol dengan seimbang, dokter? Ya, oke. Monggo, Dok. Wah, pertanyaan yang bagus banget nih ya dari Ini Mbak ya, Khalifa. cukup praktikal dalam Iya. kehidupan sehari-hari ya, Iya, Dok. betul sekali. Jadi memang ini sering menjadi problem juga, Dok. Jadi bagaimana ya, Dok, kalau saya ini punya masalah dengan lambung, saya nggak boleh makan yang terlalu over karena sisi lain saya nggak boleh over, tapi saya harus makannya sering. Kata dokter, kalau sakit makan saya harus makan terus gitu kan. Nah, ini menjadi hal yang harus dipahami betul oleh Sobat CIH. Jadi begini, kontennya adalah kalau memang sudah ada diabetes dan diabetes itu memang sering terjadi yang namanya keluhan lambung gastroparesis DM, di mana kalau pada diabetes lama nggak terkontrol itu lapisan pelindungnya dari pencernaan kita menjadi terkikis, Dok. Jadi lapisannya misalnya harusnya kalau lambung ada 4 lapis nih. Nah, jadi ada 4 lapis ini kalau pada diabetes yang lama banget dan dia nggak terkontrol, lapisan ini bisa 2 lapisnya sudah hilang. Sehingga akan lebih mudah terkena keluhan seperti sakit lambung ini pada pasien-pasien diabetes. Nah, caranya bagaimana? Tentunya adalah 3C. Jadi komponen nutrisi atau panduan diet yang benar tetap memperhatikan jenis, jadwal, dan jumlahnya. Karena diabetes ini komponen yang akan berperan untuk menjadikan dia gula darah tinggi adalah makanan yang glycemic index-nya tinggi. Glycemic index itu tentunya kalau di lidah rasanya manis dong. Jadi kayaknya makanya pasien suka tanya, "Dok, minum madu boleh nggak?" Saya balik tanya, sebentar ya, madu itu rasanya asin, asam, manis, atau pahit? Saya tanya. Begitu menjawab manis. Nah, berarti kalau manis, gulanya tinggi atau enggak tinggi? Ya sudah, pinter. Jadi tentunya jenis, jadwal, jumlah tadi. Jadi jenisnya tentunya bukan berarti orang diabetes itu nggak boleh makan apa-apa. Tetap varian Anda tetap bisa variatif, makan apa aja boleh, tetapi rule-nya bahwa tidak boleh yang manis dan juga kandungan makannya harus glycemic index. Contohnya adalah glikemik yang tinggi itu kan pada karbohidrat, Dok. Ya, jadi karbohidrat ini memang sangat kita batasi. Jadi terutama komponen karbohidrat kompleks yang glikemik indeksnya tinggi, contohnya adalah nasi putih, Dok. Nah, ini memang orang Indonesia itu kalau nggak makan nasi kan kayaknya kurang kenyang ya, Dok. Mantap. Makanya makan apa-apa kalau nggak pakai nasi kayaknya perut kok nggak enak. Nah, kalau Anda sakit lambung, karena memang sakit MA ini memang dibutuhkan selain jenis makanannya nggak boleh yang merangsang lambung, misalnya pedas, kemudian asam, kopi ini tidak boleh dikonsumsi, dan juga kafein pada teh kadang-kadang juga iritatif. Nah, ini tentunya tidak boleh dikonsumsi. Sedangkan pada kondisi lapisan yang tadi sudah kemungkinan sudah nggak bagus lagi di pencernaan, sehingga tidak bisa mencerna makanan dalam jumlah yang langsung besar. Nah, jumlah yang langsung besar ini atau makan dalam kebiasaan langsung banyak ini tidak disarankan. Kenapa? Karena selain nanti potensi gula darahnya tinggi, yang berikutnya adalah berat nih untuk pencernaan kita. Yang menyebabkan justru kalau itu jenisnya sakit MAH-nya karena luka, lukanya jadi semakin dalam. Karena tadi kontraksinya kan dengan kondisi makan yang banyak, dia effortnya atau usahanya untuk mencerna akan semakin besar. Nah, ini akan menyebabkan MAH-nya jadi semakin tidak cepat membaik. Sehingga sedikit ibaratnya kalau lambung itu makannya harus teratur, tapi porsinya kecil, dan bisa frekuensinya bisa sering. Nah, frekuensinya ini pada diabetes tentunya dilihat-lihat. Misalnya nih, kita kan biasa makan 3 kali ya, Dok. Pagi, siang, dan sore. Ini namanya makan utama. Jangan 6 kali tapi utama semua. Gitu. Jadi pagi, siang, sore ya makan utama, 4 sehat ibaratnya. Tetapi porsi karbohidratnya tadi nasi putih berarti sedikit aja dong. Tergantung dari nanti ada dari dokter gizi akan menyarankan tergantung berat badan Anda dan tinggi badan Anda. Ibaratnya kalau saya kadang-kadang ngajarin karena pasien nggak mau nimbang-nimbang gitu kalorinya, sudah deh nasinya dibuat 6 sendok makan misalnya atau 7 sendok makan dengan porsi Anda berat badan yang normal. Nah, 7 sendok makan ini, kalau Anda pingin karbonya lebih banyak, ya pilihannya jangan nasi putih dong. Pilihannya adalah
beras merah, kemudian nasi jagung, kemudian beras hitam atau kentang yang mungkin porsinya bisa lebih dari itu. Nah, jadi tetap kenyang banget lah. Cuman memang rasanya beda ya dok. Kalau yang glycemic index-nya rendah, membuat gulanya nggak terlalu tinggi, tapi rasanya akan berbeda. Tetapi banyak loh sekarang orang-orang yang pinter masak sharing ke kita bahwa cara mengolah yang baik, benar, dan terampil ternyata membuat makanan yang kesannya itu nggak enak jadi enak banget. Jadi saya punya pasien itu cerita ke saya karena kita juga pernah mengadakan lomba namanya lomba membuat menu masakan karbohidrat pengganti nasi yang tetap enak. Jadi lombanya itu nggak boleh pakai nasi dok. Iya, lombanya itu nggak boleh pakai. Jadi ada yang pakai tiwul tahu ya dok. Kemudian dibuat nasi goreng enak banget dok. Kemudian ada yang apalagi itu nasi gurih dari nasi kuning. Nasi jagung. Kemudian beras merah juga dibuat nasi gurih juga ternyata tetap enak. Tapi memang tidak manis karena kandungan gulanya tetap lebih rendah dibandingkan nasi. Jadi tadi tidak apa-apa sedikit-sedikit tapi sering, tapi tetap melihat bahwa jangan yang mengandung kadar glycemic index yang tinggi. Tetap dengan karbohidrat. Saya selalu menyarankan pasien diabetes jangan terus nggak makan apa-apa atau nggak makan nasi. Jangan, itu bukan solusi dok. Karena dengan Anda tidak makan nasi bukan berarti gulanya normal. Karena justru nanti Anda akan membuat tubuh Anda akan merombak cadangan-cadangan lemak yang ada di tubuh, yang merombaknya itu jadi nggak beraturan. Karena yang dimakan nggak ada mengandung glukosa, akhirnya lemak di otot dipecah. Ya, jadi ikut dibakar ya dok ya lemaknya ya. Lemak yang di liver juga dibakar, semuanya bakar untuk bantu menghasilkan gula, akhirnya malah jadi gulanya tinggi. Jadi paling tepat adalah makan porsi kecil teratur, tetapi tetap rule-nya adalah tidak boleh yang manis dan karbohidratnya tetap dibatasi dengan proporsional yang cukup sehingga lambung juga sehat dengan menghindari makanan yang bisa menyebabkan rangsangan untuk lambung dihindari. Begitu dok. Jadi tetap enak kok makannya. Iya. Jadi frequent eating tapi dengan porsi tertentu itu ya dok ya. Berarti jenis jadwal jumlahnya gitu pun juga harus disesuaikan juga. Iya. 3J itu ingat-ingat ya untuk penderita diabetes ya dok. Dok ini dikarenakan waktunya sudah mau habis. Jadi mungkin ini sebelumnya mohon maaf ya kepada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tapi dari penjelasan Dr. Eva tadi sudah sangat detail ya, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini, oh ini ternyata gitu jawabannya gitu. Jadi insya Allah semoga sudah terjawab dari Dr. Eva gitu. Mungkin ini saya mau mengingatkan karena kita sudah mulai masuk di penghujung acara, saya mau mengumumkan untuk 4 orang yang beruntung yang mendapatkan giveaway ya dok. Jadi ini saya selingan untuk pengumuman giveaway dulu ya dok. Oke. Pertama untuk pemenang giveaway yaitu selamat kepada @wisnu_saputra22. Yang kedua @tovan.yusrifan, selamat. Yang ketiga @twidi. Dan yang keempat ada @salza_devinta. Selamat kepada 4 pemenang giveaway. Nanti untuk selanjutnya bisa menghubungi admin untuk reimburse hadiahnya ya. Oke. Ini dok mungkin ada sedikit closing statement boleh dok? Mungkin kepada sahabat JIH mungkin sedikit apa ya keynote untuk diabetes dok, mungkin jadi bisa jadi pesan kepada teman-teman. Oke, terima kasih dokter Vivi ya. Iya dok. Gini dok, prinsipnya kalau pesan kita sih buat sahabat CIH bahwa lakukan screening dan mulai untuk coba melacak apakah saya termasuk yang punya faktor risiko atau tidak. Ketika memang ada, jangan malu dan jangan sungkan untuk Anda melakukan screening dan konsultasi. Lakukan pencegahan lebih awal, itu tentunya akan memberikan respon dan kualitas hidup ke depan yang lebih baik. Kemudian juga jangan melakukan pengobatan sendiri. Nah, sering itu tadi mungkin kita belum banyak bicara tentang terapinya, tapi yang jelas terapi diabetes ini tidak sama untuk masing-masing orang. Tidak bisa digeneralisasi. Artinya tetangga saya minumnya obat tadi glimepirid, metformin, berarti saya nyontek aja lah paling obatnya itu. Sehingga beli sendiri itu tidak kita rekomendasikan. Karena kondisi diabetes itu sangat berbeda pada satu orang dengan yang lain, karena di penelitian itu ada sampai 11 dok. Tipikal karakteristik patogenesis organ yang bisa terkena. Sehingga lakukan screening, pengobatan yang tepat, tentunya dengan tenaga medis yang tepat. Jangan kepada rumput yang bergoyang, atau jangan bertanya pada Mbah Dukun.
Tapi tanyalah pada tenaga medis, dan CIH punya dokter-dokter internis yang sangat kompeten dan handal. Fasilitas di sini juga memadai sehingga Sobat CIH ini bisa melakukan satu penata laksanaan secara komprehensif di Rumah Sakit CIH, sehingga Anda tidak perlu takut dengan diabetes, tapi jadikan diabetes ini menjadi sahabat terbaik untuk Anda dan tentunya bisa mencapai kualitas yang terbaik hidup Anda. Oke. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu ya dok. Oke, mungkin boleh disebutkan dokter jadwal dokter Eva, mungkin semisal dari sahabat JH yang ingin berkonsultasi dengan dokter Eva, monggo dokter. Boleh, nanti kita ngobrol ya dok. Kalau saya praktek saya ngajak ngobrol pasien. Jadi Anda bisa sharing ke saya di hari Selasa atau Kamis dok. Baik dok. Di jam 4 sampai jam 6 di Poliklinik lantai 4 ya dok. Jangan keliru nanti masuk poliklinik di anak-anak, jadi pastikan dewasa, karena kalau ke lantai 4 tuh belok kanan ke anak-anak, kalau ke kiri ke dewasa. Jadi nanti di poli dewasa tentunya. Baik, ya. Oke, mungkin itu terima kasih kepada sahabat JIH, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Eva yang sudah bersedia untuk menjawab dari pertanyaan sahabat JIH dan juga bersedia untuk hadir mengisi acara Health Talk pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat JIH yang sudah melampirkan pertanyaan yang luar biasa tentunya. Sampai jumpa pada acara sesi Health Talk berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.